Viskositas, gaya viskus, apakah dua hal yang sama? Tentu saja tidak. Viskositas merupakan kekentalan suatu zat, sedangkan gaya viskus merupakan sebab akibat dari adanya viskositas dan perbedaan kecepatan terhadap ruang. Rumus gaya viskus itu sendiri adalah viskositas dikali perubahan kecepatan terhadap ruang. Lantas, apa yang terjadi jika viskositas sama dengan 0? Tentu saja viskositasnya dapat diabaikan. Hal ini bisa terjadi pada fluida ideal. Dari gaya-gaya yang bekerja pada sigma F terdapat dua jenis gaya, yaitu satu internal, dua eksternal. Gaya permukaan yang terdiri dari gaya tekanan dan gaya viskus merupakan jenis gaya eksternal. Gaya permukaan ini sendiri bekerja pada permukaan dan jumlahnya akan berkurang jika semakin jauh dari permukaan. Contohnya adalah di lautan. Dari setiap kedalamannya terdapat perbedaan karakteristik yang menyebabkan adanya stratifikasi kolom air. Setiap lapisannya terdapat gaya permukaan yang bekerja dan akan berkurang jika semakin bertambah kedalaman. Untuk lebih memahami pembahasan kita tentang gaya viskus dan viskositas, mari kita simak video percobaan berikut. Dalam video ini akan dilakukan sebuah percobaan untuk mengetahui viskositas dari ketiga jenis fluida yang berbeda. Fluida akan diteteskan di atas bidang ini, yang kemudian bidang ini akan dimiringkan untuk mengetahui ketahanan fluida. Molekul-molekul penyusun fluida akan saling bergesekan ketika fluida tersebut mengalir. Adapun fluida yang digunakan berupa madu, air, dan juga gel hand sanitizer. Berdasarkan video percobaan ini, maka diketahui bahwa air langsung mengalir sesaat setelah bidang dimiringkan. Sementara itu, madu mengalir secara perlahan-lahan. Dan terakhir, gel hand sanitizer terlihat tidak mengalir, namun lebih cenderung mempertahankan posisinya. Secara definisi, viskositas merupakan resistensi atau perlawanan untuk bergerak. Dalam fluida, semakin besar gaya antar molekul dalam fluidanya, yang berarti ikatan-ikatan partikelnya semakin kuat, maka viskositas fluida tersebut semakin tinggi. Berdasarkan percobaan ini, maka diketahui bahwa viskositas gel hand sanitizer lebih tinggi daripada viskositas madu, serta viskositas madu lebih tinggi daripada viskositas air. Pada eksperimen kedua kali ini, dibutuhkan air yang dimasukkan ke dalam blender, lalu dinyalakan untuk dilihat kecepatannya. Dan berikut adalah hasil yang didapatkan. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan terhadap ruang pada dua cairan dengan viskositas berbeda terhadap gaya viskus, maka dilakukan hal yang sama terhadap campuran air dan tepung yang viskositasnya lebih besar dibandingkan dengan air. Dan berikut adalah hasil yang didapatkan. Jika hasil dibandingkan, dapat terlihat bahwa kecepatan terhadap ruang pada air lebih besar dibandingkan dengan kecepatan terhadap ruang campuran air dan tepung. Sehingga untuk mendapatkan kecepatan yang sama, maka diperlukan gaya viskus yang lebih besar pada campuran air dan tepung yang viskositasnya lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan jika viskositas lebih besar, maka gaya viskus juga akan lebih besar. Berikut kesimpulan yang didapat dari percobaan kelompok kami.
Menurut Newton Law of Viscosity, gaya viskus merupakan gaya yang ditimbulkan akibat adanya viskositas fluida dan perbedaan kecepatan terhadap ruang yang menyebabkan transfer momentum secara molekular, seperti yang tertera pada persamaan di bawah ini. Pada persamaan tersebut, mu merupakan viskositas dinamik yang merupakan ukuran hambatan internal fluida untuk mengalir, kemudian du per dy adalah perubahan kecepatan terhadap ruang, dan tau adalah shear stress atau gaya viskus. Pada persamaan sebelumnya dijelaskan tentang viskositas dinamik. Hal ini berbeda dengan viskositas kinematik. Viskositas kinematik merupakan rasio dari viskositas dinamis terhadap densitasnya, seperti yang terlihat pada persamaan berikut. Sehingga diketahui jika dua fluida memiliki viskositas dinamis yang sama, maka dapat memiliki viskositas kinematik yang berbeda tergantung pada densitasnya atau sebaliknya. Atau sederhananya, viskositas dinamis memberikan informasi tentang gaya yang dibutuhkan untuk membuat fluida mengalir pada kecepatan tertentu. Sedangkan viskositas kinematik memberitahu seberapa cepat fluida bergerak ketika gaya tertentu diterapkan. Nah, pada percobaan pertama terlihat bahwa fluida dengan densitas tinggi, pada hal ini madu dan hand sanitizer, terlihat bahwa mengalir lebih lambat. Pada hal ini diketahui jika viskositas dinamiknya tinggi dan viskositas kinematiknya rendah. Hal yang sama terjadi pada percobaan 2. Fluida yang diberi tepung memiliki densitas yang lebih tinggi, sehingga mengalir lebih lambat. Oke, kembali lagi ke Newton Law of Viscosity. Jadi, dari persamaan ini, diketahui jika gaya viskus akan meningkat jika viskositas dinamik dan atau perubahan kecepatan terhadap ruangnya meningkat. Pada percobaan yang telah kami lakukan, gaya viskus di sini akan meningkat disebabkan karena viskositas dinamiknya juga meningkat.